meninggal. Seto meninggal yang jauhi, kata kita orang beliau meninggal. Apa kata Nabi? Ini detik-detik Abu Talib mau meninggal. Detik-detik mau meninggal, ini sudah lurus pada sudah Abu bergerak. Ya Bapak bagaimana kaedah kalau kita orang beliau, kalau kalian jenengan ningali yang hati saya turun ini orang mau meninggal dunia, badan sudah lemah, mulai lurus. Mungkin ngomongnya sudah mulai yang aneh-aneh. Tolong dipanggil mbok-mbok kau kumpul semua. Panggil saudara ucu-ucu atau nabi yang mendengar dilihat di sini. Nabi itu mentok asa-asa ke dalam. Begitu kalau meninggal itu. Dan begitulah aku tadi. Tolong kumpulkan semua. Apa kata dia? Muhammad, sepertinya aku tidak lagi dapat membela perjuanganmu, karena sebentar lagi seakan-akan aku akan pergi untuk selama-lamanya meninggalkanmu. Lihat ini Pak, ini jelas-jelas tidak beriman ini tidak beriman dengan Muhammad, tapi kecemasannya terhadap perjuangan kelihatan. Niki sanes yang mukmin loh, ini dikatakan Jawi, kalau kalian jenengan saya saking divisi-divisi, kita kalian jenengan sepantan, kita loh, ini yang ngomong bukan orang Islam, ini tidak beriman pada Muhammad. Abu Talib tidak beriman, tapi dia berbeda. Apa dia bilang? Ini saat menjelang ajal yang dia tanya Muhammad, sepertinya tak lama lagi paman akan meninggalkan engkau. Mungkin paman tak dapat lagi membela engkau, paman, wahai keponakanku. Lihat ini, aku mungkin tak dapat lagi membela engkau dan perjuanganmu. Lihat ini, kecemasannya terlihat terhadap perkembangan agama ini, walau ia sendiri tidak beriman pada Muhammad. Lucu, kalau ada kita orang Islam ketika di acara begini, ini apa? Tidak siapa yang punya. Nah ini Pak, susahnya kalau orang tidak punya ilmu itu susah. Tapi mudah-mudahan kena oleh Allah lewat ngaji, dia beri hidayah, lalu semakin cinta pada agama. Amin Allahumma. Kalau giliran acara begini, ayo sabar. Tadi masih dah, tadi diurusnya. Tidak usah sibuk-sibuk kita lah. Tapi kalau udah acara 17 Agustus, semangat. Semua salon keluar ke teras rumah. Yang ada BMB keluar semua. Malam tahun baru, ada panitia tahun baru dari rumah ke rumah ngambil list untuk malam tahun baru. Oke, Allahu Akbar ya. Begitu 17 masuk tanggal 1 Agustus, kesiap panitia sekampung saya ngalar duit untuk 17-an. Tidak salah, enggak. Saya tidak bilang salah. Lalu bapak bilang bapak ingin syafaat Nabi. Lalu ibu bilang ibu pengen pertolongan Nabi. Ibu pengen mendapat syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bapak bilang besok kalau meninggal seto kulo seto mboten enten anak putu kulo wayah setanten bojo kulo mboten sareng kalih kulo kelak kami masing-masing yang kami cuma harapkan syafaat Nabi Muhammad. Apa yakin saudara? Yakin Nabi Muhammad kenal saudara? Jika saudara tidak pernah peduli dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kita tak pernah punya andil terhadap agama ini. Dari mana Nabi Muhammad kenal saudara? Saking pundi di Kanigoro. Kalau mau itu melebat, saya masuk kali ini. Saya masuk. Begitu salam, saya kenal langsung Pak Irwani, Mas Mokhtar, Pak Win, Pak Anusito. Saya kenal beliau. Kenapa kok Pak Kiai datang kok langsung ngangkat tangan mereka diajak ke depan? Merekokan. Kenapa kok ditangkap langsung dijak ngajeng? Mengapa diajak sama-sama ke depan? Kiai, karena dari mana kenalnya? Karena sering berjumpa. Lalu bagaimana mungkin orang kenal kalau dia tak pernah saling melihat? Bagaimana mungkin dia kenal kalau tak pernah saling berjumpa? Bagaimana mungkin punya kedekatan emosional bila ia tidak pernah bertegur sapa satu sama lain? Begitulah halnya Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Macam mana ngira-ngira kita? Begitu orang bikin maulid Nabi kita buat-buat tak tuli, buat-buat selalu.
muka macam hendak berusaha mereka. Ya kan? Begitu ada orang baca salawat Nabi, ajaran menyambut Nabi Muhammad, kita pura-pura tak tahu, ya kan? Begitu di akhirat kita minta syafaat Nabi, dari mana Nabi kira? Kata Nabi, inna ma'rifati li ummati biqadri salawatihim alayya. Bagaimana kenalnya aku pada umatku di hari kiamat kelak, tergantung salawat mereka kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bilang itu, aku kelak kenal atau tidak dengan umatku tergantung salawat yang sering mereka ucapkan kepadaku. Semakin sering mereka menyebut namaku, maka semakin lihat betapa cinta mereka padaku. Semakin sering mereka cinta kepadaku, maka semakin banyak lisan mereka menyebut namaku. Karena orang yang cinta akan merindu, dan orang yang rindu akan menyebut nama orang yang dia rindu. Betul? Orang kalau kenal cinta, cinta dia rindu, rindu dia akan terus sebut nama kekasih yang dia rindu. Tapi kalau ada orang cinta tak rindu, mungkin tak begitu cinta. Atau ada orang rindu tapi tak sebut nama yang dia rindu, mungkin rindu tapi tak begitu rindu. Maka beruntunglah kata Nabi, karena aku kenal engkau di hari kiamat kelak. Ma'rifati biqadri syawatihim, sesuai dengan salawatmu kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya ajak maju, saya salah. Niat Nabi Muhammad. Jadi kalau kami akhirat Ustaz, macam mana kami kenal oleh Rasulullah mengenal kami? Macam ini Bu, seperti ini. Jadi orang mungkin ada 1000 orang, 1000 lah itu. 1000 orang datang ini. Sekarang ibu nyalek laki masing-masing, mulai susah nyalek. Coba yang dari tadi tidak melihat laki, coba tengok laki kita oleh tadi tidak di belakang. Untuk bawa orang 1000 susah kita nyalek laki kita. Sehenti bocor ya. Ya kan? Untuk bawa orang 1000. Bapak kalau tidak lihat istrinya duduk kemana, coba tengok mana bini bapak sekarang, istri kita. Susah. Jadi baru nyari orang segitu. Bagaimana keadaan akhirat nanti jadi? Bukan hanya orang bihari yang datang, bukan hanya Cempaka, PSP, Kampung Baru, dan sampai sini, ya kan? Atau SP Paul, Tran 3, Tran 2 sampai ke sini. Yang datang bukan hanya orang se-BAD, bukan hanya se-Melio, bukan se-Sanggau, bukan se-Indonesia, bukan hanya se-Asia Tenggara, bukan se-Asia, bukan sedunia, bukan orang benua, tapi orang mulai dari zaman Adam sampai umat akhir zaman, miliaran manusia duduk berdiri di tempat yang sama, hanya minta dilihat oleh satu orang bernama Sayyidina Muhammad. Bayangkan Bapak, merinding Bapak. Kalau orang se-Asia Tenggara saja kumpul hanya minta dilihat oleh satu mata Muhammad. Apa Bapak lihat? Tidak lihat. Macam mana kalau se-Asia, Liga Asia itu, se-Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara kumpul semua. Apa kita lihat? Macam mana kalau Eropa, Amerika, Australia, dan semuanya kumpul? Macam mana kalau umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul? Bapak ada di mana hari itu? Kemana kita? Maka kata para ilmuwan, suatu ketika ditanya, kalau diumpamakan dunia, di dunia banyak. Bapak sekarang posisi buka Google kan? Ketik titik Bapak BHD, Bintang Harapan Desa, Desa Sungai Mayang, Kecamatan Melio. Klik, ada titik Google. Dibesarkan sedikit, kelihatan. Dikecil, mulai kelihatan Kecamatan Melio, BHD makin tak kelihatan. Makin dikecilkan lagi, dibesarkan, maka Melio yang tak kelihatan, apalagi BHD. Makin dikecilkan lagi, kelihatan Kalimantan Baratnya Pontianak, hilang sanggaunya, yang terlihat hanya titik Kalimantan Barat. Mungkin kecilkan lagi, kelihatan Kalimantannya, maka Kalimantan Baratnya hilang, yang terlihat hanya titik Pulau Kalimantan Borneo. Dikecilkan lagi, kelihatan Indonesia, maka
maka Kalimantannya hilang dan hanya titik-titik satu Indonesia. Kecilkan lagi yang terlihat Tenggara Asia, kecilkan lagi kelihatan Asia, kecilkan lagi yang terlihat hanya satu titik. Maka kata para ilmuwan, tahu kata Bapak, wahai profesor, andai dunia ini tempat kita tinggal ini didudukkan, disandingkan dengan planet Mars, Pluto, Merkurius, Uranus, Neptunus, matahari, bulan dan sebagainya, bagaimana besarnya? Apa kata beliau? Bumi itu tidak lebih besar daripada satu kacang hijau. Ketika dikecilkan lagi dalam galaksi Bima Sakti dibandingkan matahari dan sebagainya, maka matahari semakin kecil, tidak kelihatan bumi. Macam mana lagi alam semesta yang tak terhingga. Saya ingin menggambarkan ibu, tidak usah membayangkan jadi pendosa, jangan membayangkan jadi orang durhaka pada Allah. Kenapa Pak Kiai? Karena sengsaranya, sakitnya demi Allah tidak sebanding dengan nikmat sesaat kita hidup di dunia. Maka saya hanya berpesan sebelum ceramah, yuk banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sebelum mengaji ini Allah jadikan selawat yang kita baca, Rutullahu ilayya ruhi li'aruddas salam. Aku dibangunkan Allah untuk apa? Agar diperdengarkan nama-nama mereka yang berselawat. Yang tadi baca, Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib agar suara mereka sampai ke telingaku, kata Nabi, agar nama mereka disebutkan di hadapanku, kata Nabi Muhammad, agar wajah mereka ini malam Jumat setiap orang berselawat padaku, kata Nabi, kalau malam Jumat dan hari Jumat wajah mereka yang ditampakkan kepadaku. Kalau malam lain dan hari lain nama mereka yang disebutkan. Ya Muhammad, ini ada abang saya Bang Rabuan, ada umatmu nama Rabuan bin Bayi Safari, sedang selawat. Ada Habib Helmi sedang selawat. Hari lain ada Pak Haidir Fitri sedang selawat. Kalau hari lain nama disebut, ada Pak Winardi SPD, ada Pak Ikhwani, Pak Muhtar, Pak Mujito, ya kan? Oh ada ibu-ibu dari beliau, Pak yang kawan-kawan, ya kan? Oh ada kawan-kawan sedang disebut namanya. Tapi kalau malam Jumat muka kita yang ditunjukkan ke depan Nabi, di bawah muka kita wahai Muhammad, ini muka orang yang sedang selawat kepada Kau. Lalu kata Nabi, aku lihat muka mereka, sehingga kelak di hari kiamat aku kenal dengan wajah-wajah mereka. Amin Allahumma. Maka kalau kalian jenengan bu, mau malah saya saking jauh ini, saya saking jauh ini pun ini tradisi ini kalau sampai anak bu, lalu sama betul. Jenengan saya saking jauh ini pun bu, lalu yang jauh ini bu ngawas itu sampai pukul 1 pukul sekali ini bu, kuantan kok. Lalu sama betul. Oh ya, ibu kalau bapak yang dari Jawa itu tradisi ngaji ini kalau berangkat pakai tos, pakai pickup, selalu berangkat rombongan rame. Nanti ngajinya di sawah-sawah itu. Padang bulan, padangnya rembulannya ngilingake ojo ini tak ceritani kanggo sepo sore ini tak ceritani kanggo sepo. Itu kan tradisi yang Jawa kesukaan ngaji. Zaman saiki ojo lali lunga ngaji, takon marang kiai guru kang pinuji,
enggal siro ora gampang kepucuk setan. Insya Allah kalau kita menang langkah berjalan. Ngerti nggak Melayu? Ini tidak ngerti. Maksud saya, Bu, ini tradisi seperti ini di Joko. Amin Allahumma. Jaga dari mari orang tua kita bikin tradisinya. Entah ngapain, salah kita zaman itu mulai aneh dengan jenuh ngaji itu dan dengan barang yang salah kita lalu biasa. Dari mari kita mulai anak biasa kita kecil-kecil lagi biasa orang tua ngarak telur ya Nabi bawa telur isia-sia ya kan kita goyah assalamualaikum kita biasa begitu acara bikin dangdut kita biasa dari zaman dulu. Nggak tahu kenapa zaman ini anak-anak merasa asing. Kenapa pakai? Karena orang tuanya sudah mengajarkan mereka hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi agen perubahan untuk kecamatan beliau. Amin Allahumma. Maksudnya agen perubahan apa pakai? Karena kalau kita berlomba-lomba bahu-membahu seperti malam ini, nanti kita istiqomah ngaji, nanti anak kita 10 tahun ke depan mereka akan punya kebiasaan senang mengaji. Amin Allahumma. Pahalanya kagem sinten Pak Yai, pahalanya kagem pulau kalian jenengan. Nah itu saya bilang kawan-kawan, yuk semangat, kita yang mulai. Karena kalau kita sudah tidak ada umur, setiap orang yang ikut kebiasaan ini, kita yang dapat pahalanya. Amin Allahumma. Nah kalau kita biarkan Ibu, coba lihat. Nah dia kok nengok tenda dia jangan karena dia yang tua pun kok nengok tenda dia urutan kamu. Enggak apa, enggak umat, enggak ini, enggak anak, nik pun begini. Dituntun orang yang dipilih, dituntun orang begitu. Tidak ada harganya suami saudara, tidak ada harganya istri saudara, tidak ada harganya kita. Tapi kalau di sini coba lihat, harganya mahal, makan disiap, duduk disilakan, duduk tempat beratap, nada bersenggol-senggol, orang yang memulai, yang asli itu pakai kaum, datang ke situ. Ini ngomong coba tadi ada nggak ibu ketemu orang yang watak aslinya keluar di sini? Nanti akan semua kalem. Dari tadi bersalam deh. Begitu tadi bilang ketua nih macamnya lagi. Di sini semuanya baik semua, alhamdulillah. Betul. Yang andal berdabur, yang andal ngomong semua kalem. Sehat. Silakan Bu. Berharap rumah ketua dia pernah pakai itu. Datang di situ kalau ayo Bu semoga saya ejakan. Oke. Gaya. Bukan tadi gayanya. Begitu sampai keluar rumah kita acara ini di keluar lagi mas dia. Kenapa jadi ini tempat baik sehingga orang tidak pantas berbuat yang tidak semuanya kelihatan baik. Kenapa jadi majelisnya orang baik, yang datang orang baik, dihadiri Allah Zat yang maha baik, mengingat Nabi yang maha baik, dan tempat dunianya baik, tempat pulangnya di akhirat pun insya Allah baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baiklah ibu bapak, kita akan lanjut kajian tadi. Sebelum saya mulai ceramah, tadi saya bilang Nabi Muhammad punya paman minta hidayah, Allah tak kasih, mati Abu Thalib dalam keadaan tidak Islam. Hidayah yang ibu dapatkan malam ini pernah diminta oleh Nuh untuk putranya Kanan, tapi Allah tidak kasihkan. Yang minta Nabi Nuh untuk anaknya dia dapat hidayah betul. Allah tidak kasihkan dia. Nabi Ibrahim pernah minta untuk ayahnya, wahai Allah beri hidayah bapakku Azar. Allah tidak kasih hidayah bapaknya Nabi. Bayangkan itu. Nabi Adam pernah minta untuk anaknya Qabil hidayah, tidak Allah kasih. Bayangkan Bapak, yang minta Nabi itu dengan Allah begitu dekat. Dan setelah Allah yang paling tinggi
nabi, para rasul. Jadi kalau ngomong itu langsung aja dengan Allah, langsung diterima. Ini nabi minta hidayah untuk keluarga atas. Tapi tahu-tahu hidayah itu diberi Allah ke orang terang dua bab hidayah. Nabi bukan, rasul bukan, ulama bukan, kiai bukan, ahli ilmu bukan, tahu-tahu dari divisi 3 datang. Alhamdulillah. Saking divisi kali setunggal uki moro. Alhamdulillah. Dari boyang Ustadz Birul dengan anggotanya datang. Alhamdulillah. Ini Pak hidayah ini. Nabi bukan, rasul bukan, dari Cempaka, dari Empurau, dari Kampung Baru nggak kenal dengan gengnya datang. Ustadz Birul dengan gengnya datang. Ya kan, para kaum datang, Sopan Udin dengan kawan-kawan Al-Ilmi Marabuan Batak datang. Ini apa geng? Karena Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Allah sayang kita, jangan disia-siakan. Insya amin Allahumma. Baiklah guys, kita akan mulai ngaji. Yang pertama, salam hormat saya alladzi hadana bihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tak ada yang dapat lari daripada hidayah itu. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, macam manapun kita mengajak dia baik, dia tetap akan kembali dulu. Kata Bapak baca Quran, wa kullu insanin sahani tidak ada azzalnahu ta'irahu bi'uruki. Tiap manusia itu jidat di betina sudah ada stempel. Kalau ini neraka, peninggi dah neraka. Kalau surga, stempelnya neraka. Surga. Maka kata Allah, kalau dia orang yang surga, macam manapun sesuatu hidupnya, dia akan balik ke dalam surga karena stempel keningnya sudah. Tapi kalau orang sudah stempel neraka, dia ajak baik macam mana pun tetap dia balik ke neraka. Dia ajak balik. Ikutnya sebentar. Kalau stempelnya sudah neraka, diajak baik bagaimanapun dia akan balik ke neraka. Diajak lagi, ikut nih, balik lagi. Diajak ke kanan, balik lagi. Diajak seminggu mau muncul, hilang lagi. Datang lagi sudah balik lagi, karena memang stempelnya sudah stempel neraka. Tapi kalau orang stempel surga, mungkin dia pernah berdosa. Tapi ketika dia berdosa, hati cepat sadar, ya Allah, salah. Selamat orang yang punya hati itu. Amin Allahumma. Kalau bapak pernah berdosa atau ibu, lalu hati ibu menegur sendiri, aku salah. Itu kata Allah, aku sayang orang itu. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, itu tidak ada. Semua pasti pernah berbuat dosa. Tapi kalau bapak ketika salah lalu sadar hatinya, aku salah. Itu kata Allah, karena aku sayang, langsung kutegur kurang itu. Maka orang kalau dia mau ke surga, walaupun dia pernah berbuat dosa, pasti terpaut saja ke surga, tertarik ke surga. Maka saya yakin optimis yang datang ini satu di antara sekian banyak orang yang dikontrak Allah menjadi penduduk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bagaimana Pak Ustaz tahu? Ya dari cara usaha Bapak. Kalau kita kan berusaha nih, kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kurang apa usaha Bapak namanya? Duduk ke lantai, tengah ngantuk-ngantuk, terwak-wak, menghadapi tutup-tutup biasa, kalau tidak ke majlis ngangak situ kita pandainya tata krama depan ruang. Pak Kiai,
kurang berkorban apa ibu malam ini? Panas-panas kurus banget ini. Kipas angin ini cuma 5 putih. Ke depan tuh adik kipas ini cuma dihalang badan orang berdua. Saya dari tadi sebenarnya panas Pak Eden. Cuma saya mau ngomong panas itu nggak tega. Kalau saya ustadznya kiai suka ngeluh, nanti jemaahnya makin suka ngeluh. Mungkin saya nggak mengeluh. Kipasnya ada, cuma kan ditutup satu di bawah. Saya berani gurau Pak Hewani karena sudah anggap saya keluarga saya. Karena tiap bulan saya duduk dengan beliau. Jadi ini tempat gurau saya nih Pak Win ya. Jadi ini memang berdua, ini bisa bertiga ini namanya. Jadi kipasnya ada pakai, tapi ibu masih berkipas. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai? Karena Allah sayang kepada kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu datang ke tempat ini berjuang Pak, berjuang. Kami yang dulunya, jengtok-jengnya, Bu Dewi, Siska, Kati, Sultan, Nari, amanya istri Bang Agus yang datang satu. Berangkat kami Pak, kalau begini ini kami dari beliau itu datang pakai sepit 5 ton. Betul ya? 5 ton nggak sepit itu. Pokoknya orangnya mau sampai 50. Kami datang itu pakai sepit demi menyemangati beliau dengan kawan-kawan BHD. Dari beliau pakai sepit datang berhujan. Tahu-tahu yang dari Kemua udah datang memang terajur. Sallallahu Nabi Muhammad. Pak Kiai, kalau nanti ada yang masuk surga orang beliau, yang tak seheran. Kenapa Pak Kiai? Itu memang dia memang berusaha. Kenapa ngejenar masuk surga? Baca dari kampung bangun. Subhanallah. Banyak gitu. Kalau tiba-tiba Ustaz Birul besok jadi komandan di surga, bawa 1 peleton orang buyang, tidak ada orang buyang datang di situ. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Kita terserah. Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Betul itu? Jangan dikerja orang itu, tak usah. Ya. Kalau suka peramah, teman akan bertambah. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Mendirikan sembahyang tidak harus membayar, mengerjakan kegiatan tidak harus membayar, membayar zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Islam itu indah, tapi kalau selainnya begitu berat, tapi banyak orang yang gemar melakukan. Pak Kiai, malam ini insya Allah kita akan mengaji maulid sedikit, lalu kita akan tutup. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah pilih kami, Kau dekatkan hati kami, Kau satukan hati kami malam ini. Kau buat jarak ke arah ini terasa begitu dekat. Panasnya malam ini terasa sejuk bagi kami. Jauhnya jarak membuat kami terasa dekat karena Engkau ya Rasulullah. Letih lelahnya kami ya Allah, catatlah sebagai kerinduan kami kepada Rasulullah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, pandang wajah kami ya Rasulullah, pandang semua kami yang datang sebagai orang yang cinta kepada Engkau, orang yang rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Andai kami kelak menghadap kepada Engkau ya Allah ya Rasulullah, sambut kami sebelum makhluk yang lain menyambut kami, sebagaimana kami menyambut malam kelahiran Engkau ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu bapak, kita akan ngaji satu bab